Bab 1246, Kembali ke Kota. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Binatang kecil ini, sudut mulut tetua kelima tiba-tiba mengeras, dan dendam merah menyala membentuk penghalang di wajahnya, mencoba menahan serangan Xiaoyan. Namun, tetua kelima masih terlalu meremehkan Xiaoyan. Tidak peduli bagaimana dia bertahan, serangan Xiaoyan langsung mengenainya. Boom! Api yang menyilaukan membentuk 7 penguasa api besar, dan kemudian meledak langsung di ruang ini. Ah! Bahkan jika tetua kelima adalah Dosian bintang 2 tahap akhir, setelah terkena serangan tirani seperti itu oleh Xiaoyan, dia tiba-tiba berteriak. Mundur! Kelima tetua menghentikan serangan Xiaoyan. Meskipun dia menderita beberapa luka, itu tidak fatal. Matanya perlahan menatap Xiaoyan, ingin menelan Xiaoyan setengah hidup dan menimbangnya. Masih berbicara, sabu-sabu. Begitu tetua kelima selesai berbicara, dia segera mundur dari Gua Duanhun bersama sekelompok orang dari Dry Leaf Zai. Jangan mengejar, Yang Mulia. Melihat Kuyeshai dan yang lainnya mundur karena keterkejutan Xiaoyan, Yuran-ran buru-buru berkata. Kekuatan Xiaoyan memang tidak buruk. Jika bukan karena kemampuan bertarung yang ditunjukkan oleh Xiaoyan, saya khawatir orang-orang Kuyeshai tidak akan mundur. Namun, hanya Xiaoyan yang tahu bahwa meskipun dia menekan tetua kelima dalam hal kekuatan atribut mereka, perbedaan kekuatan antara keduanya tidak sedikit pun. Apakah kalian semua baik-baik saja? Setelah memastikan kepergian orang-orang dari Kuyeshai, Xiaoyan bertanya di depan kedua putri Yuran-ran. Harus saya katakan bahwa Yuran-ran dan Yu Wei benar-benar bersaudara. Kakak perempuan itu seksi dan kasar, dan adik perempuannya lembut, dan masing-masing memiliki pemandangan yang berbeda. Kami baik-baik saja. Selanjutnya, saya akan kembali ke kota terlebih dahulu. Lagi pula, saya memiliki sesuatu yang sangat penting di tangan saya. Yuran-ran melirik Xiaoyan dan berkata dengan riang. Kakak, orang ini juga akan berpartisipasi dalam kompetisi benua timur. Melihat Yuran-ran dengan sedikit keraguan di hatinya, Yu Wei berkata. Formasi teleportasi ruang angkasa rusak, tetapi dengan bahan-bahannya, itu dapat segera diperbaiki. Jika kamu tidak menyukainya, maka kembalilah ke Ye Cheng bersama kami. Yuran berkata, petik 2, ayo pergi. Xiaoyan tersenyum ringan, tanpa banyak bicara, dia meninggalkan Gua Duanhun dan menunggu mereka di luar. Apakah orang ini tahu detailnya? Melihat Xiaoyan seperti ini, Yuran-ran tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Yu. Kakak, detail orang ini seharusnya bukan orang jahat. Diaken Ye dan beberapa orang lainnya langsung dilenyapkan olehnya. Selain itu, dia baru saja berurusan dengan Ye Sheng dan 5 tetua mereka. Yu Wei menjelaskan, saat itu, aku dikejar oleh Deken Ye, dan aku tidak bisa mengerahkan kekuatan di tubuhku. Aku kebetulan bertemu dengannya. Setelah berkomunikasi dengannya, dia memutuskan untuk membantuku. Mungkin orang ini hanya ingin menggunakan susunan teleportasi ruang angkasa untuk pergi ke Dongsu. Lagi pula, apakah itu berjalan kaki atau mengambil binatang jiwa terbang dan bergegas ke Dongsu dari sini, sudah terlambat. Kata Yu Wei, kerusakan pada susunan teleportasi ruang angkasa mungkin bukan fenomena alam, jadi kamu harus berhati-hati. Kata Yuran-ran lembut. Kakak, maksudmu? Mata indah Yu Wei sedikit berkedip, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Belum ada informasi yang akurat, tetapi itu seharusnya tidak dapat dipisahkan. Setelah Yuran-ran selesai berbicara, dia memilah-milahnya, dan kemudian membawa semua orang keluar gua jiwa yang hancur. Adik laki-laki Xiaoyan, terima kasih atas apa yang terjadi tadi. Yu Feng, sebagai seorang pria, secara alami tidak selembut saudara perempuan dari keluarga Yu. Begitu dia keluar, dia mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Pada saat kritis tadi, jika bukan karena Xiaoyan yang mengambil tindakan tepat waktu, saya khawatir mereka semua akan mendapat masalah. Tidak apa-apa, asalkan formasi teleportasi ruang angkasa dapat diperbaiki dengan cepat. Kata Xiaoyan sambil tersenyum. Kamu, tepat setelah keluar, Yuran, yang masih tenang, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada Yu Wei. Kakak perempuan akan segera pergi. Yu Wei juga tahu bahwa formasi teleportasi ruang angkasa adalah urusan keluarga besar, jadi bagaimana dia bisa memberitahu orang luar, dan segera lulus ujian sambil tersenyum. Ayo pergi, 1 hari lagi, kita akan kembali ke Ye Cheng.
Setelah kita selesai memperbaiki formasi teleportasi ruang angkasa, kita harus berdiskusi dengan baik dengan orang-orang dari Kuyeshai. Yuranran selesai, dengan pasukan besar langsung menuju ke arah Ye Cheng. Saat tetua kelima memimpin Ye Cheng untuk mundur, mereka benar-benar melewati jalan rahasia dan kembali ke Ye Cheng terlebih dahulu. Tuan Zai, tetua kelima dan tuan muda ketiga telah kembali. Di halaman belakang Kuye Zai, seorang pria parubaya perlahan memegang sebuah gulungan dan membacanya dengan saksama di paviliun di kolam teratai di halaman belakang. Oh, di mana mereka sekarang? Pria itu meletakkan gulungan di tangannya, lalu bangkit dengan lembut dan bertanya kepada penjaga. Keduanya menunggumu di ruang tamu. Penjaga itu berkata dengan hormat. Tabrakan. Saat berikutnya pria parubaya itu menghilang ke halaman belakang, dan ketika Du muncul, dia sudah berada di ruang tamu. Senger, siapa kamu? Tepat ketika dia datang ke ruang tamu, kepala Kuye Zai, yang sedang bersemangat, mengerutkan kening. Jelas bahwa dia menemukan sesuatu yang salah di tubuh Ye Cheng hanya dengan melihat satu sama lain. Tuan Zai, Anda harus memutuskan untuk tuan muda ketiga. Tetua kelima di samping juga berduka. Tuan Kuye Zai, bernama Yeku, adalah seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari 3 dewa pejuang bintang. Apa yang terjadi? Yeku mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Zai, kami bertugas mencegat Yuzong yang pergi mencari bahan untuk memperbaiki formasi teleportasi ruang angkasa. Melihat bahwa kami akan segera berhasil, seorang pemuda muncul entah dari mana. Pemuda itu sangat sombong. Meskipun kekuatannya hanya pada tahap awal Dosian Bintang 2, Diaken Ye telah jatuh ke tangannya. Dan ketika kami akan berhasil menangkap Yuranran, dia mengambil tindakan. Kekuatan jiwa yang besar secara langsung membuat tuan muda ketiga menjadi seperti sekarang ini. Demi situasi keseluruhan, bawahan harus mundur terlebih dahulu. Tetua kelima berkata, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Senger gelombang pupil mata Yeku berkedip dengan sedikit rasa sakit, Ye Cheng ini diperlakukan sebagai penerus oleh dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia dipukul keras oleh kekuatan jiwa orang lain. Bagi mereka, hal-hal seperti kekuatan jiwa itu misterius, dan begitu mereka diserang tanpa persiapan dan akarnya rusak, saya khawatir kekuatan mereka akan sulit ditingkatkan di masa depan. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Bocah bajingan itu, ketika jatuh ke tanganku, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Suara kesal Ye Cheng terdengar perlahan. Jangan khawatir, Senger, menjadi seorang ayah secara alami akan membantumu melakukan keadilan. Yeku berkata perlahan, tetapi dia berpikir tentang bagaimana membuat alasan untuk pergi ke Yuzong untuk menimbulkan masalah. Laporkan ke Saizu, tim Yuzong yang pergi, tempat untuk mengumpulkan material tidak jauh dari gerbang kota, dan diperkirakan akan tiba. Besok, bersama mereka, selain staf Yuzong mereka, ada juga seorang pemuda dengan kaki yang berat di punggungnya. Setelah beberapa saat, seorang pengawal muncul. Petik 2. Haha, sangat sulit untuk menemukan tempat untuk menerobos sepatu besi. Tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkannya. Ambillah cuti sehari, besok, Senger, kamu pergi langsung ke Yuzong bersamaku, tetapi aku ingin melihat apakah Yuzong ini berani menyinggung kita demi seorang bocah berbulu. Setelah Yeku selesai berbicara, dia tertawa muram. Ye Cheng, dari Sekte Yuzong. Semua ini salahmu, dan aku tidak memandang Wei Wei dan Ran Ran dengan baik. Jika sesuatu terjadi pada mereka, bagaimana aku bisa hidup? Di aula, seorang wanita cantik, Pearblossom, menangis terseduh-seduh. Hei, aku mengirim Yu Feng untuk melakukan ini secara diam-diam, tetapi aku tidak menyangka Wei Wei dan Ran Ran akan menyelinap keluar secara diam-diam. Saat aku mengetahuinya, semuanya sudah seperti ini. Pria parubaya itu tampak tidak berdaya, jelas hal semacam ini juga di luar jangkauannya. Kedua nona Yuzong tertua pada dasarnya baik hati. Selain penampilan mereka yang luar biasa, jika mereka bertemu dengan beberapa orang jahat yang sedang merencanakan sesuatu, aku khawatir. Laporkan kepada ketua sekte, ada berita yang datang dari garis depan. Sesosok tubuh perlahan datang ke aula dan berkata kepada pria yang sedang menunggu dengan cemas di aula. Pria yang menunggu dengan cemas ini adalah ketua sekte Yuzong saat ini, Yu Tianyu, seorang yang kuat di tahap Dosian Bintang 3 akhir. Dia dan Yeku dari Kuyezai adalah yang terkuat di Ye Cheng, dan karenanya menduduki peringkat pertama.
Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Adapun wanita cantik di sampingnya, dia adalah ibu dari Yu Wei dan Yu Ranran, Nyonya Yuan. Berita apa? Yu Tianyu bertanya ketika seseorang kembali di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bangkit dari tempat duduknya dan bertanya. Ketika kedua saudara perempuan itu keluar untuk mengumpulkan bahan-bahan, Yu Tianyu sama sekali tidak setuju, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kedua gadis itu diam-diam berlari keluar secara diam-diam. Pada saat Yu Tianyu mengetahuinya, sudah terlambat. Master Sekte, dua wanita tertua kembali dengan membawa bahan-bahan, dan menurut mereka, mereka dicegat oleh pasukan Kueishai dalam perjalanan. Untungnya, seorang pemuda membantu mereka membersihkan pengepungan, jika tidak konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Penjaga itu berkata perlahan, anak muda, Yu Tianyu mengerutkan kening, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia bukanlah seseorang dari Kueishai yang membantu Yu Zong untuk membersihkan pengepungan. Sepertinya kita memiliki masalah internal. Saat berikutnya, Yu Tianyu berkata perlahan. Mereka pergi untuk mengumpulkan berita tentang perbaikan material susunan transmisi ruang angkasa, tetapi rahasia utama Yu Zong mereka dicegat oleh Kueishai dalam perjalanan. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa informasi yang bocor di dalam Yu Zong mereka, memiliki masalah. Kirim perintah saya dan sebarkan berita, katakan bahwa saudara perempuan dari keluarga Yu pergi untuk mengumpulkan bahan obat dan sayangnya terbunuh. Yu Tianyu berbicara perlahan, kamu, bagaimana orang bisa mengutuk anak-anak mereka seperti itu? Yuan Shi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Yu Tianyu setelah mendengar ini. Kebaikan wanita, kamu kembali dulu, aku akan menangani masalah ini. Setelah Yu Tianyu selesai berbicara, dia langsung menghilang ke dalam aula. Tetapi harus kukatakan bahwa tipu daya Yu Tianyu benar-benar brilian. Begitu berita itu dirilis, rincian yang disembunyikan di Yu Zong mereka muncul di sore hari, dan mereka dengan mudah ditangkap oleh Yu Tianyu. Hehe, tetua ke-6, aku tidak menyangka bahwa pengkhianat itu sebenarnya adalah kamu. Di aula, seorang kasim biru yang kejam perlahan-lahan mengikat seorang lelaki tua berkulit biru, dan wajah lelaki tua itu tenang, tanpa tanda-tanda perlawanan. Yu Tianyu, karena masalahnya sudah terungkap, lelaki tua ini tidak punya apa-apa untuk dikatakan, apakah itu hidup atau mati, berikan waktu yang baik. Tetua ke-6 berkata langsung. Tetua ke-6 adalah Ailiner Kueishai di Yu Zong, dan kali ini, ketika dia mendengar berita kematian saudara perempuan keluarga Yu, ada kesalahan yang sangat kecil, tetapi Yu Tianyu, si rubah tua, mengetahuinya. Aku ingat 10 tahun yang lalu, tetua ke-6 pergi keluar sekali, dan temperamennya sangat berubah setelah dia kembali. Meskipun aku telah melakukan tugasku untuk sekte selama bertahun-tahun, kupikir. Setelah Yu Tianyu selesai berbicara, dia langsung mendatangi tetua ke-6, dan kemudian dengan sedikit dendam di telapak tangannya, dia langsung menuju wajah tetua ke-6. Sobek, dengan suara, selembar kertas seperti topeng kulit manusia dibuka perlahan oleh Yu Tianyu. Benarkah? Tetua ketiga Kueishai, Yu Tianyu merobek kertas itu dan berkata perlahan dengan matanya. Pria di depannya sebenarnya bukan tetua ke-6 dari sekte hujan mereka, tetapi tetua ketiga Kueishai. Ye Yunxing, seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai level Dewa Pejuang Bintang 3. Yu Tianyu, kau harus mati. Melihat identitasnya terungkap, Ye Yunxing tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Seret aku ke bawah dan jaga aku di bawah pengawasan ketat. Jika ada kesalahan, aku akan meminta maaf dengan nyawaku. Yu Tianyu meninggalkan suara dingin dan segera menghilang. Suatu hari berlalu dengan cepat, dan Xiao Yan dan kelompoknya juga perlahan mendatangi Ye Cheng. Akhirnya aku kembali. Untungnya, kita baik-baik saja dengan orang ini. Jika terjadi sesuatu yang salah, aku khawatir ayahku akan marah. Yu Wei keluar dari Ye Cheng dan melihat ke arah dalam dua kata besar, dia berkata dengan napas kecil. Kamu punya banyak ide. Yu Ranran menepuk dahi Yu Wei dengan ringan, secara simbolis mendidiknya. Kakak, ayo pergi. Yu Wei menjulurkan lidahnya ke Yu Ranran, dan kemudian berjalan langsung ke arah Yu Zong. Agar tidak menarik perhatian orang lain, semua orang memasuki Ye Cheng dalam beberapa kelompok, Xiao Yan, dan Yu Wei Yu Ran dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Meskipun kedua gadis itu sangat luar biasa dalam penampilan, orang-orang yang lewat tidak menemukan petunjuk apapun. Bagaimanapun,
Dua nona tertua Yuzong hidup dalam pengasingan, orang-orang biasa hanya tahu bahwa Yuzong memiliki dua wanita muda yang cantik, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk melihat kecantikan mereka. Xiaoyan, kita sudah sampai. Setelah berjalan-jalan sebentar, dia tiba di kediaman Yuzong, dan Yu Wei berkata dengan penuh semangat. Tuan Xiaoyan, tolong. Setelah Yu Ranran selesai berbicara, mereka bertiga berjalan menuju kediaman Yuzong. Saya sudah melihat nona tertua, nona kedua. Setelah melihat ini, staf di pintu masuk kediaman berkata dengan hormat langsung kepada kedua putri itu. Apakah ayah ada di sini? Yu Wei melihat sekeliling dan bertanya kepada penjaga. Ketua sekte meminta kedua wanita tertua untuk pergi ke aula segera setelah mereka kembali. Penjaga itu berkata dalam bahasa Dudu. Sudah berakhir gelombang, ayah pasti tahu tentang kita yang menyelinap keluar, jadi tidak ada cara untuk menghindari hukuman. Kakak, jika saatnya tiba, kamu bisa mengatakan bahwa itu semua adalah ideku sendiri dan membiarkanmu sedikit meringankan hukuman. Yu Wei berkata dengan tergesa-gesa, aku masih tahu bagaimana cara kembali. Pada saat ini, suara tegas perlahan muncul dari kedalaman kediaman dan menyapu ke arah tiga orang yang berdiri di pintu. Bajingan ini, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba menjadi jelek saat merasakan fluktuasi yang mengerikan ini. Jelas, semua paksaan itu terkondensasi pada dirinya sendiri. Fluktuasi ini mungkin lebih kuat daripada jade legasi. Xiaoyan berjuang untuk mendukung, agar aura ini tidak menindasnya. Ayah, jangan marah, kami juga. Yu Wei merasakan suara marah ini dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik, seperti seorang gadis kecil yang melakukan kesalahan. Masuklah dan bicara, sebuah suara yang mengerikan bergema. Jangan khawatir, ayah hanya marah di permukaan, tidak benar-benar menghukummu. Ayo pergi. Yu Ranran mendukung Yu Wei, dan kemudian kedua gadis itu berjalan masuk perlahan. Pria dengan penggaris berat di punggungnya ini cukup kuat, dan dia benar-benar dapat menahan tekanan kekuatanku. Yu Tianyu, yang saat ini sedang duduk di aula, bingung. Kemarahan dan tekanan energi tadi jelas ditujukan pada Xiaoyan saja, tetapi yang tidak diduga Yu Tianyu adalah bahwa Xiaoyan, orang ini, benar-benar dapat menahan tekanan energinya di tahap akhir dari tiga dewa pejuang bintang, yang sangat luar biasa. Kalian berdua, kalian tahu bagaimana cara kembali. Kakak Yu Wei baru saja kembali ke aula, dan langsung diajar oleh Yu Tianyu yang muram. Ayah, kami tahu kami salah. Yu Wei cemberut dan bergegas ke Yu Tianyu untuk mendukungnya, seolah-olah dia tahu dia salah. Kalian berdua, jika kalian lari seperti ini, jika terjadi sesuatu, apa yang akan kukatakan pada ibumu? Yu Tianyu berkata sambil mendengus dingin. Bukankah kita kembali dengan selamat, bisik Yu Wei. Ayah, ini bahannya. Setelah dididik beberapa saat, Yu Ranran mengeluarkan cincin koleksi yang agak indah dari dadanya. Di dalam cincin koleksi itu, tidak diragukan lagi berisi bahan-bahan untuk memperbaiki formasi teleportasi ruang angkasa. Kalian berdua telah bekerja keras. Ayo turun dan istirahat dulu. Ada yang ingin kubicarakan dengan teman kecil ini. Yu Tianyu langsung menggendong Najie, lalu dengan hati-hati menyimpannya. Kalau begitu ayo turun dulu. Xiaoyan menyelamatkan kita 2 kali, ayah, jangan membuatnya malu. Yu Wei berkata pelan, lalu berlari pergi tanpa jejak. Gadis ini, Yu Tian Yue Fang tak dapat menahan tawa saat melihat kedua gadis itu pergi. Senior benar-benar beruntung memiliki 2 putri seperti itu. Xiaoyan juga tertawa. Baiklah, jangan lakukan ini. Kau punya banyak rahasia pada anak ini. Saat berikutnya, Yu Tianyan berkata pelan. Petik 2 petik 2. Xiaoyan mengerutkan kening, jelas apa maksud orang ini. Mungkinkah api suci atau semangat juang dalam tubuhnya telah ditemukan, dan orang tua ini akan membunuh orang dan mencurinya. Xiaoyan tak dapat menahan napasnya menjadi ganas. Jika Yu Tianyu melakukan gerakan yang salah, dia akan segera bertindak. Meskipun kekuatan Sansing Douxian di tahap selanjutnya sudah cukup untuk membuatnya tidak bisa makan, tetapi dalam kasus terburuk, Xiaoyan hanya bisa melawan. Baiklah, kalian, aku hanya ingin tahu, aku tidak berarti apa-apa bagimu. Dan kekuatanmu sangat tirani. Aku punya firasat bahwa kali ini rasio Dongzu akan menjadi bibit yang sangat bagus. Ketika saatnya tiba, kedua putriku juga akan pergi, jadi mereka pasti akan saling menjaga. Kata Yu Tianyu, jaga diri. Kepala Xiaoyan penuh dengan garis-garis hitam,
Hujan ini tidak buruk, dia kuat dan bijaksana, tetapi Yue ini adalah masalah lain. Terima kasih teman kecil kali ini, jika tidak, tetua kelima dan Ye Seng dari Kuye Sai akan merepotkan. Kata Yu Tianyu. Lalu Ye Seng tampaknya telah terluka parah oleh serangan kekuatan jiwaku, dan Yuan terluka. Aku khawatir orang-orang ini tidak akan menyerah begitu saja. Xiao Yan tidak menyembunyikan apapun, katanya. Para ahli di tahap akhir Douxian Bintang 2 masih merupakan tekanan yang sangat tirani bagi Xiao Yan, jadi ini membuat Xiao Yan tidak bisa melenyapkan mereka saat itu. Teman kecil Xiao Yan, jangan khawatir, karena kamu adalah penyelamat putriku, maka kamu tentu saja tamu terhormat Yuzong kami. Jika Kuyexia ingin membuat masalah dengan ini, aku akan menjadi orang pertama yang tidak setuju dengan Yu Tianyu. Yu Tianyu juga langsung menyatakan sikapnya yang keras. Anak itu akan berterima kasih kepada senior terlebih dahulu. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan tersenyum. Lain kali, akan butuh waktu untuk memperbaiki formasi teleportasi ruang angkasa. Kamu sebaiknya tetap di Yuzong kami, dan jangan ragu untuk berbicara jika kamu membutuhkan sesuatu. Kekuatan Yuzong kami mirip dengan Kuyexia mereka, jadi kamu dapat yakin tentang keselamatan, kata Yu Tianyu. Kalau begitu, lebih baik bersikap hormat daripada menurut. Xiao Yan menjawab, Master Sekte, itu tidak baik. Tepat saat mereka berdua mengobrol dengan gembira, serbuan penjaga menyerbu langsung dari gerbang rumah besar. Apa etika menjadi gugup? Ada apa? Yu Tianyu menegur sebelum bertanya. Tuan Kuye Zai Zai membawa tuan muda ketiga mereka, Ye Seng, ke pintu rumah besar kita, mengatakan bahwa dia ingin kita menyerahkan pembunuh yang membunuh Ye Seng, kalau tidak. Penjaga itu berkata dengan ragu-ragu. Kalau tidak apa, Yu Tianyu tampaknya sudah menduganya sejak lama, dan tidak terlalu terkejut. Kalau tidak, kita akan turun dari Yuzong kita. Penjaga itu berbisik. Sombong sekali, Ye Kui ini benar-benar semakin sombong. Ayo pergi, kita akan bertemu mereka saat kita keluar. Yu Tianyu berbicara langsung, dan kemudian Xiao Yan mengikuti. Yue Tianlaur, serahkan padaku pembunuh yang membunuh anakku. Kalau tidak hari ini, bahkan jika itu adalah pertarungan untuk kalah keduanya, kamu masih harus meminta penjelasan. Di pintu rumah besar, puluhan orang terlatih dari Yuzong para penjaga segera menjadi waspada, menunggu kedatangan Yu Tianyu. Hei, ada apa? Bukankah ini pintu masuk kediaman Yuzong, Yeku dan Ye Seng, Tuan Kuye Zai saat ini? Napas Ye Seng ini sangat tidak teratur, dan kupikir asal-usulnya tidak stabil. Hehe, Ye Seng telah bersikap lembut sepanjang hari, jadi sekarang dia akan dihukum. Sepertinya dia pantas mendapatkannya. Set, pelankan suaramu, Yeku seperti ini, kau ingin mati. Beberapa orang di kerumunan berkumpul dan mengucapkan setiap kalimat dengan sangat bersemangat. Bajingan kecil ini, aku akan memberimu rasa bagaimana hidup lebih buruk daripada kematian. Ye Seng berdiri di depan gerbang kediaman Yuzong, tetapi wajahnya sangat jelek. Jelas bahwa serangan jiwa Xiao Yan telah memberikan luka yang terlalu serius, bahkan dengan latar belakang Kuye Zai mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Haha, angin macam apa yang meniup daun-daun Kuyexia hari ini? Setelah beberapa saat, Yu Tianyu dan Xiao Yan perlahan muncul di pintu dan tertawa. Yu Tianyu, kamu terlalu malu untuk mengatakannya. Yeku melihat Yu Tianyu, dan langsung marah. Bukankah ini keponakan Ye Seng? Mengapa napasnya begitu lesu? Ada apa? Yu Tianyu menatap Ye Seng yang ada di sampingnya dengan ekspresi terkejut. Kamu, Yeku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan urat biru di tangannya, dan sangat marah. Yu Tianyu, aku tidak berbicara omong kosong denganmu. Orang itu adalah kamu, adalah pelaku yang melukai anakku. Kamu menyerahkannya kepadaku. Bagaimana kamu memahami masalah ini? Yeku menatap Xiao Yan, ingin memakan setengah dari Xiao Yan mentah-mentah, ketakutan yang luar biasa. Apakah kamu mengatakan ini? Orang ini adalah kepala apoteker yang baru saja direkrut Yuzong kita. Yuzong kita diam-diam mengirim seseorang untuk menjemputnya. Tanpa diduga, dia dicegat dan dibunuh oleh gangster di jalan. Namun, apoteker itu terlalu kuat, dan dia menembak langsung dan terluka parah. Orang jahat, benarkah, Tuan Xiao Yan? Yu Tianyu juga rubah tua, dan Yu Ranran diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa Ye Seng ditolak oleh serangan jiwa Xiao Yan, maka dari itu terjadilah adegan ini. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O,
Hi gelombang 8, gelombang M. Master Sekte Yu berkata ya. Terima kasih, Master Sekte Yu mengirim para elit sekte untuk menjemputku. Tetapi di tengah jalan, aku menghadapi penyergapan oleh seorang gangster, dan aku secara tidak sengaja gagal mengendalikan kekuatan jiwaku, melukai gangster itu dengan serius, dan aku tidak tahu bagaimana gangster itu terluka sekarang. Xiao Yan tertawa, sengaja berpura-pura muram. Kamu, Yu Tianyu, kau terlalu banyak menipu orang. Yeku sangat marah pada tindakan Xiao Yan seperti ini, dan tidak bisa menahan diri untuk meraung kesal. Kurasa itu hanya kebetulan. Si gangster yang mencoba membunuh kita itu sama persis dengan tuan muda di depannya. Di akhir kalimat, Xiao Yan tak lupa menebus pisaunya. Ayah, Ye Seng mendengar bahwa dia begitu terhina, dan merasakan dendam di dalam hatinya. Tunggu dan lihat saja, ayo pergi. Setelah Yeku selesai berbicara, orang yang bersama Ku Ye Zai perlahan menghilang di sini. Sepertinya Yu Tianyu ini juga rubah tua yang tersembunyi, tapi temperamen ini, aku suka. Melihat ide buruk Yu Tianyu untuk membuat Yeku populer, Xiao Yan pun tersenyum dan sangat senang. Ayah, lupakan saja masalah ini. Ye Seng dan kelompoknya perlahan meninggalkan rumah Yusong. Dalam perjalanan, Ye Seng semakin marah. Masalah ini tidak sesederhana itu, aku khawatir kita perlu memikirkannya dalam jangka panjang. Yeku menggelengkan kepalanya, jelas hanya beberapa kali, kekuatan jiwa yang dipancarkan Xiao Yan tidak terlihat, dibandingkan dengan pertemuan Yeku sebelumnya dengan orang kuat manapun yang mengolah kekuatan jiwa, pasti kuat. Namun, kekuatan jiwa sulit untuk dijaga, bahkan jika itu sekuat petarung abadi bintang 3 seperti dia sangat waspada terhadap pembangkit tenaga yang mengolah jiwa. Bagaimanapun, begitu jiwa terluka, itu sangat serius. Jadi tanpa cukup percaya diri, Yeku tidak berani melakukan tindakan gegabah. Bagaimanapun, dia mewakili seluruh Kuyeshai. Jika dia jatuh, seluruh Kuyeshai juga akan runtuh. Tapi, Ye Seng masih tidak mau. Jangan terburu-buru, tunggu sampai perbaikan formasi teleportasi ruang angkasa selesai, lalu pergilah ke Dongsu, kamu punya waktu dan sarana untuk membersihkan mereka. Biarkan mereka menari sebentar. Selanjutnya, ketika mereka memasuki formasi teleportasi ruang angkasa untuk memperbaiki, itu akan menjadi pertempuran yang menentukan. Yeku menggelengkan kepalanya dan berkata, tepat ketika Yu Tianyu dan Xiao Yan muncul, Yeku menyadari bahwa aura Yu Tianyu tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. He Yeku dan Yu Tianyu sama-sama yang terkuat di Ye Cheng, mendiang Samsung Douxian. Jika lebih kuat dari ini, aku khawatir. Aku harap tebakanku salah, jika tidak, lelaki tua Yu Tianyu akan menerobos, dan Ku Ye Zai kita akan menjadi yang pertama diserang. Ketika aku kembali hari ini, aku harus menghubungi orang-orang dari pasukan itu. Bagaimanapun, bahan perbaikan mereka telah tiba, jadi aku khawatir itu tidak terlalu dini. Setelah Yeku selesai berbicara, dia perlahan kembali ke rumahnya. Terima kasih atas apa yang terjadi tadi, senior. Melihat Yu Tianyu membantunya keluar dari pengepungan, Xiao Yan merasa bersyukur. Bagaimanapun, Yeku adalah petarung abadi bintang 3 yang sejati. Jika tidak ada dukungan tirani seperti Yu Tianyu, saya khawatir terlalu kuat untuk Xiao Yan saat ini. Hehe, tidak masalah, Yuzong kita dan Kuyeshai mereka adalah musuh bebuyutan, jadi itu hal yang baik untuk menjadi begitu bahagia. Yu Tianyu tertawa, saya pikir kekuatan jiwa teman kecil Anda cukup tinggi, dan masalah pemurnian apoteker tadi benar-benar serius, tetapi saya tidak tahu kekuatan jiwa teman kecil Anda. Yu Tianyu tampaknya telah memperhatikan sesuatu dan berbicara perlahan. Tidak diragukan lagi bahwa orang ini Xiao Yan dapat melukai Ye Seng dengan satu pukulan dengan kekuatan jiwanya, dan bahkan merusak sumbernya, jadi kekuatan jiwanya mungkin tidak rendah. Sejujurnya, Master Sekte Yu, saya memang seorang apoteker, tetapi kepala apoteker tetaplah pekerjaan. Saya orangnya bebas dan santai, dan saya tidak suka dikekang. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Sisik emas bukanlah sesuatu di kolam, jadi tidak sulit untuk memaksa orang lain. Yu Tianyu tidak bermaksud memaksanya, tetapi Xiao Yan menolak, tetapi merasa sedikit kasihan. Saya tidak tahu mengapa Master Sekte Yu bertanya tentang kekuatan jiwa saya. Xiao Yan tentu saja tidak akan tertipu oleh orang ini, seorang kepala apoteker. Tanyakan tentang kekuatan jiwa teman kecil itu karena kita membutuhkan orang kuat yang ahli dalam kekuatan jiwa untuk memperbaiki formasi teleportasi ruang angkasa.
Pada saat ini, Yu Tianyu memimpin dan berjalan menuju rumah besar, dan ketika dia berbalik, Xiao Yan dengan jelas menyadari bahwa Yu Tianyu sedang berbicara tentang orang kuat yang ahli dalam kekuatan jiwa. Dia mengerutkan kening. Butuh seseorang yang ahli dalam kekuatan jiwa. Xiao Yan mengikuti dan kembali ke aula. Tidak ada orang luar di sini, jadi aku tidak menyembunyikan apapun dari teman kecilku. Formasi teleportasi ruang angkasa didirikan oleh para ahli di surga jiwa Yin, tetapi diisi dengan kekuatan ruang angkasa yang sangat tirani. Kekuatan ini hanya dapat digunakan oleh para ahli di atas dosian bintang 5. Dengan kata lain, apakah formasi teleportasi ruang angkasa ini diciptakan oleh seorang petarung abadi bintang 5? Xiao Yan menghirup udara dingin. Penguasa pemakan jiwa juga mengatakan bahwa di alam hantu, formasi teleportasi ruang angkasa sangat mahal, dan yang paling penting didirikan oleh seorang kaisar petarung bintang 5. Dan ahli petarung abadi bintang 5, ini mungkin keberadaan kastanya air bulu Phoenix dalam kekuatan apapun. Meskipun melemparkan formasi teleportasi ruang angkasa adalah hal yang besar, tetapi hal yang tidak tahu terima kasih seperti ini, mereka jarang melakukannya. Ada banyak alasan mengapa susunan teleportasi ruang angkasa sangat langka. Tidak buruk, Yu Tianyu mengangguk ke arah Xiao Yan. Formasi itu sekarang rusak, tetapi kami telah menyiapkan sumber kerusakan dan bahan perbaikan, tetapi masih ada sedikit hal yang hilang, yang juga merupakan hal yang paling penting. Setelah Yu Tianyu selesai berbicara, dia tiba-tiba menatap Xiao Yan dengan saksama, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Berniat untuk menjadi jenderal, apa lagi yang kamu butuhkan? Xiao Yan sedikit bingung. Orang-orang ini semuanya adalah petarung abadi bintang 3. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak dapat menghadapi petarung abadi bintang 3. Dia tidak tahu obat apa yang dijual orang ini di labu. Kekuatan jiwa, Yu Tianyu tidak menyembunyikannya, dan langsung tersenyum. Apa, kekuatan jiwa? Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, hatinya terkejut dan dia menyadari sesuatu. Pengecoran formasi ruang angkasa hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk mencapai dosian bintang 5. Meskipun sebagai formasi pertempuran, saya khawatir celahnya dapat diperpendek. Tetapi menurut tebakan Xiao Yan, saya khawatir hanya master. Formasi pertempuran saya sendiri yang telah mencapai 40.000 prasasti inti. Hanya dengan begitu teleportasi ruang angkasa dapat dilemparkan. Hal yang paling berbahaya tentang formasi teleportasi ruang angkasa adalah elemen yang disebut kekuatan ruang angkasa. Inti dari formasi teleportasi ruang angkasa adalah kekuatan ruang angkasa, dan yang paling berbahaya adalah kekuatan ruang angkasa. Setelah berhasil melemparkan formasi teleportasi ruang angkasa, kekuatan ruang angkasa menjadi stabil, dan tidak akan ada bahaya dalam waktu singkat, tetapi seiring berjalannya waktu, pengekangan kekuatan ruang angkasa melemah, dan banyak faktor gelisah akan tiba-tiba muncul, sehingga menjadi yang paling berbahaya. Pada saat ini, begitu kekuatan ruang tidak stabil, susunan teleportasi ruang tidak dapat digunakan, jika tidak maka akan diteleportasi ke tempat yang tidak diketahui. Dapat dikatakan sebagai akhir dunia gelombang kita membutuhkan orang kuat yang ahli dalam kekuatan jiwa. Mereka memasuki formasi bersama untuk membantu kita menahan erosi kekuatan ruang, sehingga dapat membantu kita menyelesaikan perbaikan. Setelah beberapa saat, Yu Tianyu berkata, memperhatikan Xiao Yan jatuh ke dalam perenungan. Kekuatan ruang ini adalah sesuatu yang ditakuti oleh para pejuang abadi bintang 5. Aku adalah seorang pemuda pejuang abadi bintang 2, jadi. Xiao Yan menunjukkan penolakan di permukaan, siap untuk menolak, tetapi hatinya penuh dengan tawa. Jangan khawatir, teman kecil, itu tidak akan membiarkanmu bekerja sia-sia. Jika Anda memiliki kebutuhan, bahkan jika Anda bertanya, selama itu dimiliki oleh Yuzong kami, itu tidak masalah. Yu Tianyu secara alami tertekan untuk pembangkit tenaga jiwa ahli yang paling penting, dan ada satu di depannya, tentu saja dia mencoba yang terbaik untuk menang. Bagaimanapun, alkemis sangat langka, belum lagi rasio Dongzu sudah dekat saat ini, dan dia tidak bisa lagi ragu. Janji keuntungan Xiao Yan secara alami juga berarti untuk menang. Meskipun Xiao Yanzi tidak ada di sini, cukup baik untuk memiliki niat baik. Selain itu, apa yang didapat Xiao Yan dari sekte hujan mereka terkait dengan keuntungan yang dibawa kepada mereka oleh formasi teleportasi ruang angkasa, daripada, tentu saja, itu sepele. Haha. Junior itu tidak diterima. Xiao Yan mendengar bahwa lelaki tua itu akhirnya mengucapkan kata-kata ini, dan langsung tertawa pelan.
Dan merasakan senyum jahat Xiaoyan, Yu Tianyu tiba-tiba merasa bahwa kali ini, dia mungkin akan berdarah lot. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Akhir-akhir ini, masih dijamin untuk 3 shift. Tiket bulanan yang direkomendasikan adalah 10.000 hadiah dan lebih banyak pembaruan. Jika tidak, tubuh tidak akan mampu menanggung 5 shift, dan kualitasnya juga akan turun drastis. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan teman kecilmu. Yuzong kita juga memiliki latar belakang di Yecheng, dan kita seharusnya bisa memberi teman kecil kita cukup banyak hadiah. Yu Tianyu tertawa. Yu Tianyu sendiri agak takut dengan keganasan kekuatan ruang dalam formasi teleportasi ruang, dan Xiaoyan, sebagai seorang alkemis, mengolah kekuatan jiwa, dan secara alami mengetahui kengerian kekuatan ruang lebih baik daripada mereka, jadi tidak peduli apapun. Apapun yang dibutuhkan Xiaoyan untuk diekspor, Yu Tianyu akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Aku tidak menginginkan banyak. Master Sekte Yu melihat ramuan-ramuan ini. Jika ada di sekte, aku akan mengambil salah satunya. Jika Master Sekte lainnya setuju, aku bersedia menukarnya dengan barang-barang yang setara. Xiaoyan tertawa, lalu segera dia berjalan langsung, dan menulis 5 ramuan obat dengan pena dan tinta di aula. Rumput penekan jantung, daun teratai darah, bubur kertas layu, inti jiwa tingkat 3 abadi, es misterius. 10.000 tahun. Kelima bahan obat itu ditulis di selembar kertas oleh Xiaoyan sekaligus. Cek-cek, benda-benda ini, bahkan dalam seluruh pengalaman hidupku, aku belum pernah mendengar beberapa. Yu Tianyu mengambil selembar kertas itu dan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Kelima bahan obat di atas, meskipun salah satunya, sangat berharga dan tak ternilai. Bahkan dengan pengalaman Yu Tianyu, dia hanya melihat 2 di atas. Saya harap Master Sekte Yu dapat banyak membantu Anda, kata Xiaoyan, tetapi Xiaoyan sangat pintar, dan dia sengaja menulis lebih banyak 2 ramuan untuk membingungkan penglihatan mereka. Beberapa jenis hubungan di antara mereka sama saja dengan menimbulkan masalah. Teman kecil, kamu tidak membuka mulutmu seperti singa. Yu Tianyu melihat kelima ramuan obat itu dan berkata, Master Sekte Yu, saya yakin Anda menyadari bahaya kekuatan ruang, tetapi saya dapat menjamin bahwa kekuatan ruang tidak akan menghalangi Anda dengan cara apapun untuk memperbaiki formasi ruang. Xiaoyan tersenyum, jelas dia harus memberi orang ini kepastian. Kalau tidak, lelaki itu tidak akan berusaha sebaik mungkin untuk menolong dirinya sendiri. Hei, apa yang dikatakan teman kecil Xiaoyan, aku lega mendengar kata-katamu. Yu Tianyu berkata sambil tersenyum. Kemarilah, kumpulkan semua toko di Yecheng untukku. Begitu kamu menemukan 5 bahan obat ini, kamu akan membelinya kembali untukku dengan cara apapun. Selain itu, aku memerintahkan wanita tertua dan kedua untuk pergi ke gudang Yuzong kami untuk melihat apakah ada bahan obat ini. Jika ada, ambillah langsung, kata Yu Tianyu. Ya, penjaga itu mendengar kata-kata itu, mengambil selembar kertas dari tangannya, dan mulai bekerja. Namun, penjaga ini masih sedikit bingung. Gudang Sekte Hujan telah mengumpulkan banyak harta karun. Sekarang Xiaoyan layak bagi Master Sekte untuk membuka gudang untuknya, yang cukup untuk menunjukkan kondisi mengejutkan apa yang telah ditetapkan Xiaoyan. Rubah tua itu tidak akan begitu bersedia. Di sisi lain, Kuyeshai. Terima kasih, Tuan Zai, karena telah menyelamatkan hidupmu. Di aula, beberapa sosok perlahan muncul di sini. Tetua ketiga, Anda telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan sekarang adalah saat terakhir, dan inilah saatnya bagi Anda untuk bekerja untuk Kuyeshai. Yeku duduk di tempat pertama dan berbicara perlahan. Ketiga tetua ini adalah orang-orang yang ditangkap oleh Kuyeshai. Mereka memanfaatkan masalah di rumah besar Yuzong untuk menarik perhatian, dan diam-diam menyelamatkan mereka. Saat ini di kandang Yuzong, Fang hanyalah hantu. Hanya saja di aula ini, selain Yeku dari tetua ketiga, ada juga seorang pria misterius. Pria itu mengenakan pakaian hitam dan menutupi tubuhnya dengan erat, tetapi aura suram dan menakutkan yang keluar tanpa terlihat itu samar-samar lebih kuat daripada tetua ketiga. Apa rencanamu? Setelah beberapa saat, pria berpakaian hitam itu berbicara perlahan. Orang ini, hanya berbicara membuatku merasa takut. Seberapa sakral ini? Tetua ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sedikit dalam hatinya. Hehe, Tuan, jangan terburu-buru. Tunggu sampai orang-orang Yuzong memasuki formasi teleportasi ruang angkasa untuk memperbaiki formasi,
dan kami akan pergi ke formasi untuk membunuh mereka semua. Ye Kupai berkata sambil tersenyum. Petik 2. Tetapi Tuan Zai, formasi teleportasi ruang angkasa dikelola oleh mereka, bagaimana kita bisa masuk? Tetua ketiga bertanya dengan beberapa keraguan. Formasi teleportasi ruang angkasa telah dikelola oleh kami Kuyeshai selama bertahun-tahun. Biarkan mereka mengambil tindakan pencegahan. Kami melakukan sedikit, tetapi itu tidak cukup untuk masuk dan keluar dengan bebas. Yeku tersenyum sedikit, dan senyumnya penuh dengan pengkhianatan. Saya hanya membutuhkan jiwa mereka, dan saya tidak peduli dengan yang lainnya. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, lalu menghilang di sini. Tuan Zai, itu tadi. Melihat pria berpakaian hitam itu menghilang, depresi itu berangsur-angsur menghilang, tetua ketiga tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ingat, jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Kata Yeku, bawahan itu telah pensiun. Tetua ketiga juga mengangguk diam-diam, lalu melangkah mundur secara langsung. Yuzong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu, sekte asing, dapat dibandingkan dengan kekuatan lokal asli kita? Tunggu, dengan bantuan kekuatan itu, ketika kamu memperbaiki teleportasi ruang angkasa, itu akan menjadi hari ketika sekte hujanmu akan binasa. Sebuah suara suram perlahan datang dari aula. Rumah Yuzong. Aneh, bagaimana mungkin ayahku mengizinkan kita membuka gudang sekte? Ada banyak harta karun di gudang sekte ini, kata Yu Wei lirih. Itu pasti kekuatan jiwa Xiaoyan. Yuran secara alami sensitif dan samar-samar merasakan sesuatu. 5 bahan obat ini, Yuzong kita hanya memiliki inti jiwa tingkat ketiga dari peringkat abadi, dan bahkan benda ini hampir membunuh ayahku saat itu. Jika bukan karena penampilan surgawi ayah sendiri, aku khawatir. Yu Wei berkata dengan ketakutan yang masih ada. Petik 2. Baiklah, ambillah, ayo kita pergi ke aula terlebih dahulu, ayah dan Xiaoyan seharusnya masih menunggu kita. Setelah putri kedua selesai berbicara gelombang, dia membawa sebuah kotak perak yang indah dan berjalan menuju aula, berkata, Master Sekte, aku telah mencari di dalam dan luar Yecheng, tetapi tidak ada jejak dari kelima ramuan ini. Setelah beberapa saat, para penjaga kembali dengan tergesa-gesa. Tidak, Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya, jelas dia meremehkan kelangkaan bahan obat ini. Hehe, teman kecil, jangan khawatir, hanya ada satu ramuan obat di gudang Yuzong kita. Melihat sedikit kekecewaan di wajah Xiaoyan, Yu Tianyu buru-buru berkata. Oh, apa? Ketika Xiaoyan mendengar ini, kehilangannya segera menghilang. Inti jiwa dari binatang jiwa tingkat ketiga abadi. Tepat saat Xiaoyan bertanya, Erdao Qianying berjalan perlahan dengan langkah anggun seperti King Lian. Apa? Inti jiwa dari binatang jiwa tingkat ketiga abadi. Xiaoyan benar-benar terkejut, dan tubuhnya bergetar aneh. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Binatang jiwa adalah binatang ajaib itu sendiri, dan inti jiwa mereka juga merupakan inti iblis. Hanya saja ada sangat sedikit apoteker tingkat abadi. Di satu sisi, sangat sulit untuk menumbuhkan kekuatan spiritual negeri dongeng. Selain memurnikan pil tingkat abadi, inti sihir adalah hal yang sangat diperlukan, sehingga pil tingkat abadi memiliki harga dan tidak ada situasi kota. Bagaimanapun juga, binatang ajaib yang kekuatannya bisa mencapai level bertarung dengan makhluk abadi lebih kuat dari manusia dengan level yang sama, belum lagi inti jiwa dari binatang jiwa tingkat abadi tingkat ketiga ini.